Assalamualaikum dulur-dulur pecinta audio dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Oke, jadi di video kali ini saya mau membuat konten yaitu mem-BTL key driver power ya. Jadi ini juga permintaan dari subscriber kita untuk dibuatkan video tutorial cara mem-BTL key driver menggunakan resistor. Jadi untuk BTL power menggunakan resistor ini sebenarnya di Google pun juga banyak ya untuk caranya, untuk skemanya. Tapi ada saja yang suruh membuatkan video tutorialnya. Jadi untuk driver yang mau di BTL yaitu seperti ini. Drivernya menggunakan TBM ini. Jadi untuk yang versi TBM ini minta dibuatkan untuk cara mem-BTL menggunakan resistor. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Barangkali untuk teman-teman yang belum tahu ataupun sulit menemukan cara mem-BTL menggunakan resistor, jadi bisa untuk berbagi juga dan semoga bermanfaat. Oke bolo, kita lanjut untuk ke tutorialnya. Nah, jadi oke, kita lanjut. Jadi untuk cara mem-BTL yaitu kita menggunakan key driver TBM ini ya. Key driver TBM ini. Jadi yang perlu diperhatikan sebelum mem-BTL kedua driver ini, alangkah baiknya kita mesti tes dulu untuk driver 1 dan driver 2. Jadi kita tes dulu sudah bagus apa belum. Untuk DCO nya kita normalkan, kalau bisa sampai 0. Ini juga seperti itu. Jadi driver ini sudah dites sendiri dengan baik dan juga bagus tanpa kendala. Begitupun juga driver yang kedua. Nah, setelah kita tes semuanya sudah normal, bagus, barulah kita bisa untuk mem-BTL kedua driver ini. Jadi untuk mem-BTL kedua driver ini, untuk driver 1 inputnya kita groundkan ya. Jadi antara input dan ground ini kita jadikan satu, kita jumper. Kemudian untuk pengambilan jalur kita perlu penambahan resistor yaitu 22 kilo, karena di sini air feedbacknya itu menggunakan 22 kilo. Jadi untuk RBTL-nya kita juga menggunakan 22 kilo. Jadi di jalur sini, ini kan jalur speaker turun, kemudian ada resistor feedback, atau banyak juga yang menyebutkan R gain out, yaitu dari jalur speaker, kemudian kan ada resistor. Nah, untuk resistor ini kemudian di sini kan diseri dengan kapasitor 22N ini. Nah, jadi untuk pengambilan jalurnya itu sebelum resistor feedback untuk yang driver 1, kemudian yang driver 2 itu di setelahnya air feedback atau di outnya. Jadi antara out ini dia ketahan resistor dan juga kapasitor. Jadi kita ambil di titik tengahnya sini ya, yang di bagian transistor outputnya. Jadi ini transistor output, kemudian ditahan resistor 330. Setelah ditahan 330 dan sebelah kiri juga ditahan 330, akhirnya dia kan jadi satu dalam titik tengah ini ya. Inilah yang menjadi titik daripada outputnya sebelum resistor feedback yang menuju ke output speaker. Jadi pengambilannya di titik tengah sini. Kemudian untuk yang driver 1 di outputnya. Jadi untuk yang diambil dari titik tengah sini itu inputnya di groundkan. Nah, ini menjadi output speaker min. Kemudian untuk driver satunya ini inputnya tetap karena ini menjadi input utama. Kemudian untuk kaki resistor yang satunya ngambilnya dari outputnya sini. Jadi untuk gambaran kasarannya itu seperti ini. Kita oret-oret di sini saja ya. Nah, misalkan ini driver 1, ini driver 2. Driver 1, ini driver 2. Nah, di sini input. Nah, ini input di ground. Input di ground, kemudian yang ini menjadi input. Ini menjadi input utama, yang ini inputnya kita groundkan. Nah, kemudian di sini kan out. Nah, ini nanti menjadi out min dan di sini menjadi out plus.
Kemudian kita tambahkan resistor 22 kilo. Nah, ini resistor ya. Resistor 22 kilo. Untuk jalurnya di sini dari output kan ada resistor. Nah, ini resistor 22 kilo, ini ke out. Kemudian di sini ada kapasitor. Nah, di sini kita ambilnya di sini. Jadi ini ada resistor 330. Ini basis. Anggaplah begitu. Maaf, jadi untuk driver TPM ini dia TR-nya di bagian emitor ya. Jadi salah, ini emitor. Kalau yang outnya basis ya berarti di sini basis. Karena di sini, karena driver ini outnya emitor, jadi di sini emitor. Intinya ini dari TR output lah. Jadi kita ngambilnya di sini. Kemudian di sini ada juga resistor 22 kilo. Di sini ke out. Kemudian sini ada kapasitor. Nah, di sini yang resistor, ini yang resistor 330 tadi. Jadi untuk input yang di ground kita ngambilnya di bagian antara pertemuan resistor 330 tadi, atau di bawahnya kapasitor ini ya, atau di bawahnya kapasitor outputnya. Jadi dari sini kita ambil jalur resistor sini lah, kaki resistor sini, ini langsung menuju di out sini. Yang ini di ground, yang ini jadi input. Jadi kasarannya seperti itu. Kalaupun di driver yang lain yang untuk RKIN-nya itu tidak memakai kapasitor, ya berarti di bawahnya resistor. Intinya dari out ini ya, intinya dari out itu ada resistor. Nah, ini R. Intinya dari out ada resistor. Ini namanya resistor feedback, atau banyak juga yang bilang RKIN di output. Itu kalau yang tidak memakai kapasitor. Jadi ngambilnya di situ. Jadi resistor 22 kilo ini ngambilnya di sini driver 1. Kemudian yang driver 2 ngambilnya di output sini. Yang ngambilnya di bawahnya R sini. Nah, itu bagian inputnya di ground. Jadi seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Kalau masih belum paham, untuk videonya bisa difavoritkan atau disimpan supaya nantinya bisa diputar kembali, ditonton kembali untuk mencermati atau memahami. Ya, semoga saja ini bisa dipahami. Jadi untuk langkah berikutnya kita tambahkan resistor 22 kilo. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini videonya saya singkat ya. Jadi untuk penyolderannya saya singkat supaya tidak terlalu lama. Karena membuat video ini juga sangatlah panjang prosesnya. Jadi untuk penyolderannya seperti ini. Untuk driver kedua ini resistor 22 kilo kita solder di outputnya. Kemudian kita sambung kabel, kita solder di bagian bawah. Jadi penyolderan ini kalau dilihat dari depan itu tepat di pertemuan resistor 330 ini ya. 330 ohm ini di pertemuannya sini kita solder di sini. Itu kan jalurnya dari output, kemudian resistor 22 kilo diseri dengan kapasitor ini. Nah, kapasitor ini masuknya ke titik tengah di pertemuan resistor 330. Jadi kita solder di sini. Kemudian yang kita solder di sini inputnya ini kita ground kan, atau kita jumper. Jadi langsung saja kita jumper menggunakan timah ya. Nah, jadi untuk inputnya sudah kita ground. Kemudian yang sini kita solder di resistor 330 bagian tengah. Kemudian yang dari ujung kaki resistor satunya di outputnya. Karena ini untuk sebagai contoh dan tutorial saja, jadi kita membuatnya ala kadarnya saja. Jadi kalaupun teman-teman semuanya sudah merakit, itu bisa dirapikan ya. Jadi langsung kita kasih suplai. Ini untuk driver 1, ini driver 2 nya. Nah, kemudian ini kan dari input ya, ini input potensio masuk ke driver 2 inputnya. Kemudian ini suplai negatif, suplai positif. Kemudian ini untuk speaker, ini basis final.
Kemudian ini untuk speaker, ini basis final, ini basis final. Ini untuk ground. Kemudian ini untuk ground yang satunya. Jadi untuk kedua driver ini harus dikasih supply sendiri-sendiri ya. Jadi ini untuk supply negatif, kemudian ini supply positif. Nah, pastikan teman-teman ketika merakit itu dicek dulu satu persatu supaya tidak ada kesalahan. Kemudian kita menggunakan AVO itu ya, AVO-nya di sana belum. Nah, itu AVO-nya kita nyalakan dulu. AVO-nya ini untuk ngecek DCO. Jadi untuk ngecek DCO yang driver 1, DCO driver 2. Kemudian untuk yang AVO satunya untuk cek DCO dari driver 1 dan driver 2 atau DCO BTL-nya. Nah, jadi ini sudah terpasang semuanya. Semoga videonya ini bisa dipahami dan jelas ya. Ini saya membuat video juga pelan-pelan. Jadi ini langsung saja kita tes. Nah, itu stop kontaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya menggunakan 3 AVO itu karena untuk ngecek satu persatu. Jadi yang ini untuk cek driver 1 DCO-nya, dan ini DCO driver 1, kemudian ini untuk DCO BTL-nya. Jadi di out driver 1 dan out driver 2 DCO-nya ya ini. Itu DCO-nya masih kurang pas ya. Jadi kita paskan lagi untuk yang sebelah. Nah, mungkin segitu sudah cukup ya. Itu DCO-nya sudah 00, sudah 001, 002. Dia naik turun tapi sudah bagus lah. Nah, jadi seperti itu. Kita langsung menggunakan HP. Jadi ini real ya. Ini untuk volume dari HP, langsung volume masuknya ke input sini. Yang sini tadi kan di ground. Ini untuk karakternya flat polo. Oke, jadi untuk cek soundnya sebentar saja ya, karena videonya sudah terlalu panjang. Nah, jadi kesimpulannya supaya tidak keliru lagi, yang perlu diingat yaitu ini kan jalur output, kemudian ini pasti ada resistor feedback, R feedback atau R gain di bagian outputnya. Nah, untuk driver lain yang tidak menggunakan kapasitor seperti ini, itu biasanya cuma R saja begini. Jadi untuk yang inputnya di ground itu ngambilnya di bawahnya R gain atau R feedback di speaker. Kemudian yang menjadi input ini itu untuk resistornya ini ngambilnya di outputnya sini, seperti itu. Jadi untuk yang menjadi input ini dia akan jadi speaker positif, kemudian yang inputnya di ground ini akan menjadi speaker negatif. Jadi ini menjadi speaker seperti ini. Nah, begini ya, jelek-jelekan saja. Nah, maka ini main, ini plus. Sudah, seperti itu saja untuk mem-BTL kit driver menggunakan resistor. Untuk lebih enaknya sih biasanya banyak juga yang menggunakan filter BTL yang menggunakan IC ya. Banyak juga yang bilang untuk hasilnya lebih halus, tidak kasar, dan juga lebih aman. Katanya sih lebih aman seperti itu.
Ya, semoga saja untuk video ini bisa dimengerti dan dipahami buat teman-teman semuanya. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya untuk video tutorial BTL begini ya sudah banyak ya di channel-channel elektronik, itu juga banyak cara memBTL seperti ini. Namun berhubung ada saja yang bertanya kepada saya suruh membuatkan video ya, jadi tidak ada salahnya saya membuatkan tutorial seperti ini, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Salam solder panas.